mereka sedih. Bahkan ya Rahman, jangan biarkan kami membuat mereka malu, menanggung malu karena dosa yang kami lakukan, menanggung malu karena kesalahan yang kami perbuat. Maka kuatkan iman kami ya Allah di tengah hadangan dunia yang tidak karuan ini ya Rahman. Ya Allah, hadirkan kepada guru-guru kami, kepada pendidik-pendidik kami rasa cinta karenamu ya Allah, sehingga ilmu itu bisa berbakti dan berguna bagi kami di dalam kehidupan kami ya Allah. Kami tahu ya Rahman, kami menjadi saksi ya Allah, beliau adalah orang yang hebat, beliau ada orang yang taat. Maka ya Rahman ya Rahim, tempatkan kami di sisimu bersama guru-guru kami, bersama keluarga kami, bersama para orang-orang yang kami cinta. Setidaknya ya Rahman ya Rahim, tempatkan kami di barisan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami banyak dosa, salah dan khilaf. Hanya kepadamu lah kami memohon perlindungan. Hanya kepada kamulah kami memohon petunjuk ya Allah. Mungkin selama ini jalan yang kami tempuh adalah jalan yang salah, jalan yang kami tempuh adalah jalan yang jauh daripada ampunan-Mu ya Rahman. Hari ini kami bermohon kepadamu ya Rabb, tunjuki kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau ridhoi atas mereka ya Allah, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai atas mereka ya Rahman, bukan pula jalan orang-orang yang Engkau sesatkan atas mereka ya Rahim. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Biasa ya kalau di hadapan para remaja ini serasa balik remaja lagi. Jadi harus semangat, kalau enggak pada tidur aja nanti. Bapak Ibu majelis guru yang sama kita muliakan, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat yang ke-72. Ada yang hafal? Al-Ahzab 72. Ada hafiz di sini? Al-Ahzab ayat 72. Di situ Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ceritanya seperti ini. Ketika Adam itu siapa? Tahu? Pernah ketemu? Sama. Adam itu manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Namun sebelum Adam, semuanya sudah Allah ciptakan. Malaikat, bahkan iblis Allah ciptakan. Jangan dikira ya, iblis itu dulunya yang paling taat dia. Bahkan tempatnya aja di surga, saking taatnya. Jangan dikira iblis itu dulu nggak taat. Dia yang paling taat. Tapi dengan ketaatannya timbul kesombongannya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semuanya, apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab itu, inna aradnal amanah 'alas samawati wal ard wal jibal. Allah berikan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Tapi apa yang langit katakan, apa yang bumi katakan, apa yang gunung-gunung katakan, mereka tidak sanggup memikul amanah itu. Dengan alasan mereka tidak mampu untuk menunaikan amanah itu.
Dan kemudian Allah sampaikan kepada manusia yang bernama Adam. Langit sudah saya tawarkan. Itulah bahasa dekatnya Allah. Langit sudah saya tawarkan amanah, bumi sudah saya tawarkan amanah, gunung-gunung sudah saya tawarkan amanah, tapi mereka tak mau menerimanya, wahai Adam. Lalu Adam alaihissalam bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, baik ya Allah, bagaimana dengan engkau, maukah engkau menerimanya? Baik ya Allah. Sedangkan langit tak sanggup, bumi tak sanggup, gunung-gunung tak sanggup. Tapi Adam menyanggupi amanah tersebut. Apakah isi amanah itu ya Allah? Isi amanahnya, kalau engkau berbuat kebaikan, Allah akan balas dengan kebaikan. Kalau engkau berbuat kejahatan, Allah akan balas dengan kejahatan. Diterimalah oleh Adam alaihissalam dan sampai kita hari ini. Apa kata Allah di akhir ayat itu? Wa hamalahal insan. Kemudian diterimalah amanah itu oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Sudah dicap loh, ada di sekalian. Ternyata manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Tapi pada ayat yang lain, manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat dan bahkan bisa lebih hina daripada binatang. Coba. Kenapa? Mereka diberi akal pikiran. Pernah lihat binatang nih? Pernah lihat ayam? Lihat bebek? Kira-kira bebek itu malu nggak kalau buang air di mana-mana? Tidak. Hah? Tidak. Nggak malu. Pernah lihat sapi? Pernah. Sapi itu malu nggak kelihatan pusatnya? Tidak. Nggak malu. Tidak. Pernah rupanya lihat pusat sapi? Tidak. Enggak. Tak pernah. Nah, besok cobalah pagi-pagi cari pusat sapi. Mencari pusat sapi itu minta ampun susahnya. Kalau belum bisa beli, payah. Ya enggak? Yang laki-laki pernah lihat pusat sapi? Enggak pernah. Yakin? Kalau belum pernah, besok pagi-pagi coba sapi yang ada di pinggir sawah itu tengokin. Belum sampai kita ke bawahnya udah ditendangnya kita. Tapi anehnya hari ini, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, manusia bisa lebih hina daripada binatang. Artinya apa? Tak punya rasa malu. Tak punya apa? Rasa malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Dek, punya HP? Enggak punya. Yang laki-laki yang enggak punya HP siapa coba? Dalam ngangkat tangan. Saya tadi mau ngasih HP rencana. Gagal. Dek, jangankan di HP, di sepanjang jalan, bukan munafik, karena manusia biasa banyak salah dan khilaf. Di pasar-pasar, di mall, di tempat-tempat keramaian, itu kalau ada sapi masuk keramaian, masih kabur dia, takut dia. Ayam masuk keramaian, masih takut dia, mungkin karena terinjak dan segala macamnya. Tapi hari ini ada sekalian yang dirahmati Allah, hilang rasa malu itu bagi manusia. Ada di luar sana orang pacaran di luar sana. Pacaran belum ada status ijab dan kabulnya,
belum ada surat nikahnya. Nih, yang perempuan jangan ketawa dulu. Ada yang perempuan di sini? Coba yang perempuan angkat tangan. Dah, turun tangan. Siapa yang punya pacar? Alhamdulillah nggak ada. Nah ini yang harus dipertahankan. Adik-adik sekalian di luar sana, tak ada lagi rasa malu. Mau bersorban yang lewat di depannya, mau pakai baju dinas yang lewat di depannya, kayak udah punya anak 5 aja dia sepanjang jalan. Bahkan lebih lagi daripada orang yang menikah. Orang menikah nggak gitu-gitu juga. Paling kalau iya digandeng aja tangan istrinya. Ini lebih daripada gandeng di tengah keramaian, ya Allah ya Karim. Dan yang lebih dasarnya lagi, kalau tadi binatang malu dia, susah mencari pusatnya. Tapi hari ini mana yang lebih susah? Cari pusat sapi tadi ketimbang cari pusat perempuan hari ini. Perempuan sebagian, tapi ada sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan di sini susah mencari pusat perempuan. Tapi di luar sana, di sepanjang jalan, katanya pakaian itu yang tren hari ini. Baju yang tak selesai itu yang bagus hari ini. Ya Allah ya Karim. Adik-adik sekalian, Islam itu berkembang, berjaya karena apa? Karena tegak nilai-nilai Islam di tengah kehidupan orang Islam. Mereka orang-orang yang di luar Islam tak pernah berhenti untuk menghancurkan umat Islam. Dan tujuan utamanya adalah ada semua. Tujuan utamanya adalah menghancurkan cikal bakal daripada Islam itu sendiri. Bahkan di dalam sejarahnya, seorang pemimpin Prancis, Raja Louis ke-9, pemimpin Prancis pada abad ke-13 Masehi, di dalam sejarahnya kita lihat, dia ditawan oleh musuhnya di daerah Al-Mansuriyah di Mesir. Setelah ditawan, beliau terus menulis. Apa isi tulisannya? Kira-kira seperti ini. Setelah kita melalui proses yang amat panjang, kita bisa merasakan, kata beliau, bahwa untuk melawan umat muslim dengan cara perang konvensional, perang langsung yang nampak mana lawan dan mana kawan, mustahil kita akan memenangkan peperangan, kata beliau. Itu sudah diakui loh. Itu tidak di mana-mana. Orang sholat mau tidak sholat, ketika terdengar kita berjihad, pasti ketika dengar Allahu Akbar, tak sholat pun dia mau ke medan perang. Itu yang ditakutkan oleh mereka. Sehingga kata beliau, kita tidak akan pernah menang melawan umat muslim kalau perang secara konvensional, katanya. Tidak akan pernah kita menang. Itu Raja Louis ke-9, pemimpin Prancis, yang mengatakan. Lalu Barat harus merubah pola peperangan, kata beliau. Kita harus hancurkan ideologi mereka. Kita harus hancurkan kekuatan iman mereka. Kita harus hancurkan cikal bakal mereka. Dan apa yang terjadi, ada di sekalian yang dirahmati Allah, ibu guru yang kita muliakan, hari ini proses perperangan itu masih terus berlangsung. Jangan dikira kita tidak dijajah sampai hari ini. Ada di sekalian yang dirahmati Allah. Apa istilahnya di zaman modern hari ini? Itulah yang dikenal dengan Ghazul Fikri. Ghazul itu dua kata, Ghazwah dan Fikr. Ghazwah itu serangan, fikir itu pikiran. Jadi dijumlahkan dan tafsirkan oleh para ulama kita,
Ghazul fikri itu adalah serangan pemikiran. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, adik-adik bisa bayangkan berapa sisa waktu yang adik-adik habiskan di sekolah ketimbang dengan handphone. Rasakan aja sendiri. Ingat, tadi berulang-ulang kita katakan kita masih dalam keadaan perang dan dijajah. Kalau perang dengan pedang, umat yang non-Islam tidak akan mampu untuk memenangkan peperangan. Kenapa? Kalau kita dipanggil untuk berjihad, kalau terdengar kata takbir, pasti semua mau wajib. Mau sholat atau tidak sholat, tak peduli. Kenapa? Kita ada kekuatan. Apa kekuatannya? Jihad fisabilillah dan surga menanti kita. Itulah orang yang beriman. Karena takut tidak akan memenangkan peperangan itu, maka timbullah yang dinamakan sampai hari ini kita dijajah, yang dinamakan dengan Ghazul fikri, perang pemikiran. Apa yang tujuan mereka ubah? Ideologi kita, kepercayaan kita, keraguan kita tentang agama, hilangnya nilai-nilai Islam di tengah kehidupan kita. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, coba hari ini kalau ada orang berpakaian umpamanya yang keislaman lah hadir di tengah tempat hiburan, pasti tertawa. Seakan-akan Islam itu balik ke masa semula, terasa aneh. Padahal oleh orang Islam itu sendiri, itu apa yang berlangsung? Otak kita yang telah dicuci oleh orang-orang di luar Islam. Itu perlu kita sadari, adik-adik sekalian. Berapa banyak waktu kita habiskan dengan handphone kita? Pagi baru terbangun, handphone yang bicara. Apa yang dibuka? Pelajaran. Apa yang dibuka? Facebook. Baru bangun, belum lagi dilepas itu makanya handphone yang bicara. Facebook, WA, Twitter, apa lagi? Ada sekalian bilang, mereka hancurkan kita sampai dengan hari ini. Dia tak masjid, dia tak sholat di rumah kita. Ada bisa rasa siapa yang hadir pada saat ini? Orang-orang yang berumur 17 tahun. Terbalik 7 tahun. Itu masjid dan musola yang mengadakan wirid itu dipenuhi, bahkan tidak sampai penuh. Lebih banyak lagi yang masjid ketimbang orang yang mendengarkan wirid. Kemana remajanya? Kemana pemudanya? Kemana penerus Islamnya? Mereka sibuk tak berhenti. Bahkan pulang sekolah sampai besok sekolah lagi sibuk dengan handphone. Ya Allah, dia cari apa yang diakses, apa yang dilihat. Wallahu a'lam bishawab. Ingat adik-adik sekalian, akses itu sangat mudah hari ini. Jadi kata para ulama, yang perlu kita sadarkan umat Islam itu adalah sadar akan dirinya bahwa dia sedang dijajah oleh orang yang non-Islam untuk menghancurkan akidah kita. Ada yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan merasa orang paling bersih dan suci, tidak. Mungkin saya yang lebih banyak dosa ketimbang ada semua. Tapi yakin dan percayalah, untuk 10-20 tahun yang akan datang, adik-adik ini semualah yang akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi kepala sekolah, menjadi guru, menjadi camat dan segala macamnya. Ini adik-adik semua. Kalau hari ini adik-adik terlena-lena, berleha-leha, sibuk dengan percintaan dan segala macam, kalau tanpa mubal, hidup ini tak terasa indah. Langit tak bakal punya pendamping hidup. Gak usah takut. Tapi yang harus kalian takutkan adalah ke depannya kalian gak punya pegangan, kalian gak bisa ibadah, kalian gak punya pekerjaan yang layak. Itu yang perlu kalian takutkan. Kalau persoalan pendamping hidup, kalau kalian sudah sukses, tidak ketemu pun dicarikan orang. Si aku sudah jadi pilot sekarang, tapi belum ada jodohnya, dicarikan itu.
seleksi malah. Oh, ini teman-temannya waktu SMA dulu. Ini ada yang dokter, ini ada yang bidan. Carikan ini. Kau usah cemas kalian. Yang perlu kalian takutkan adalah kalian tak mampu lagi hadir di masjid untuk memenuhi panggilan Allah. Itulah yang perlu kalian takutkan. Kenapa? Kita terus dijajah sampai hari ini. Ada sekali yang mencoba. Barang pemikiran namanya. Adik-adik punya televisi di rumah? Lihat siaran televisi kita Indonesia. Apa isinya? Kalau nggak tertawa, percintaan. Pagi sudah tertawa, siang tertawa, sampai malam sebelum tidur pun siarannya tertawa saja. Lelucon saya. Itu yang disuguhkan untuk kita. Tapi kalau Indosiar, suara istri yang tertindas. Sampai nanti malam itu juga lagi suara hati suami. Lihat tadi di SCTV apa judulnya yang dilihat di SCTV itu? Ini yang sering nonton SCTV. Apa judulnya yang dilihat? Ganteng-ganteng? Ya Allah ya. Itu siang dan malam yang kita tonton dan kita suguhkan. Lihat tuh, jangan dikira buat remaja saja, buat anak-anak pun mereka cuci semuanya. Kenal adik-adik Pororo? Pernah nonton Pororo? Pernah lihat kisahnya sampai habis Pororo itu apa? Pernah kan? Tapi ada nggak disuguhkan di Pororo itu hari-hari besar yang umat Islam? Pernah lihat? Itu yang dicontoh oleh anak-anak kecil. Coba bayangkan ada sekali yang berapa. Tapi giliran tayangan-tayangan yang bernuansa Islami langsung diganti. Nggak zaman. Ya Allah ya Karim. Kenapa ini bisa terjadi? Ada sekali yang dirahmati Allah. Tontonan itu, mohon maaf, tontonan itu sudah disetting sedemikian rupa oleh sutradara di belakang film. Ya, betapa seorang pemain film di Indosiar itu menangis, itu dibentuk tangisannya coba. Sampai air matanya sebesar kuncuran keluar. Karena istri yang menangis itu. Kenapa? Sudah disetting sutradara. Bahkan dia bintang film yang hebat, gajinya tinggi, tapi kerjaannya apa? Tukang bubur, tukang parkir. Padahal dia bintang film hebat loh, gajinya tinggi loh. Tapi karena dia bisa berakting dengan baik sebagai tukang parkir, tetap aja dia tukang parkir. Supaya apa? Orang yang menonton jadi terjun. Oh ini bintang yang saya kagumi. Tapi dia menjadi tukang parkir saja. Artinya apa ya sekalian dirahmati Allah? Bukan itu yang diinginkan mereka, tapi di balik tujuan semua itu adalah untuk menghancurkan umat Islam itu sendiri. Jadi adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, hari ini dan kedepannya adik-adik harus bijak. Kita nggak boleh juga ketinggalan, harus update. Bukan berarti campakkan handphone tuh, buang televisi. Tidak. Tapi kita harus update dan harus pandai memilih dan memilah mana yang sebenar-benarnya terbaik. Lihatlah adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, tayangan televisi itu di belakang layarnya orang yang non-Islam. Tayangannya lihatlah, cuman iklan sampo. Coba bayang, pernah nonton iklan sampo? Haruslah kayak ini. Iklan sampo. Ada sekalian yang dirahmati Allah, di samping nilai jual itu, dia sudah mengotori nilai-nilai keislaman pada generasi muda. Kenapa? Itu yang menjadi contoh mereka. Lihatlah tayangan pada siang hari, gosip dan segala macam. Kita melongo pula untuk menonton.
Bercerita artis inilah, artis itulah, artis inilah, artis itulah. Akhirnya apa? Itu menjadi doktrin dalam pikiran kita. Oh, saya mau jadi itu juga lah. Bahkan yang lebih dahsyatnya, Allahu a'lam bishawab, di perayaan hari kemerdekaan beberapa tahun terakhir ini, lihat di akhir perayaan itu apa yang diadakan? Goyang-goyang, nyanyi-nyanyi. Ya Allah ya Karim. Padahal perjuangan kemerdekaan itu cucuran darah keringat pahlawan kita untuk sampai kita merdeka. Siapa yang bergoyang-goyang itu? Ketika jenderal-jenderal kita ditangkap, jenderal-jenderal kita dibunuh, mereka dibinasakan, ulama-ulama kita ditahan, pemimpin-pemimpin umat Islam yang berlandaskan Islam pada saat itu ditahan. Setelah mereka tertangkap, barulah mereka bergoyang-goyang. Ada sekali yang dirahmati Allah. Artinya apa? Di samping kehancuran yang besar dengan penjajahan yang Islam, bahkan di negara kita sendiri, yang namanya PKI terus menerus menghidupkan jati diri untuk pengkajian mereka. Jadi ada yang harus belajar, harus bijak dalam memandang kehidupan hari ini. Artinya apa, dari sekalian yang dirahmati Allah? Sebenarnya saya menyampaikan ini untuk diri saya sendiri, supaya apa? Kedepannya kita lebih berhati-hati. Ingat pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala pesankan melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah pesankan? Allah titipkan amanah kepada langit, amanah kepada bumi, amanah kepada gunung-gunung. Mereka tak sanggup memikul amanah itu. Wahamalahal insan. Kemudian dipikul amanah itu oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Manusia itu amat bodoh dan amat zalim. Amat zalim dan amat bodoh. Artinya apa, hadirin sekalian yang dirahmati Allah? Hari ini kita masih diperangi, masih dijajah. Bukan dengan perang senjata, bukan dengan perang tenaga, tapi perang dengan pemikiran. Apa istilahnya tadi? Ghazul fikri, yang disebut dengan perang pemikiran. Ada sekalian yang dirahmati Allah. Salah satu bentuknya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, hilang rasa malu bagi orang Islam hari ini. Halo? Lihat ke depan yang perempuan, hilang rasa malu. Itu salah satu bentuk keberhasilan mereka menghancurkan nilai-nilai Islam pada umat Islam itu sendiri. Yang perempuan, Dik, kamu itu ibarat kaca. Tahu kaca? Kaca yang berdebu. Sudah kaca berdebu lagi. Kalau kaca yang berdebu itu dibersihkan dengan keras, akan pecah. Kalau dibersihkan perlahan pun dia tidak kelihatan jernih. Kamu itu perempuan. Sekali lagi, kamu itu perempuan, kamu ibarat kaca. Kaca itu kalau sudah rusak tak ada gunanya lagi. Bahkan berkaca pun kita nggak bisa kelihatan lagi. Akhirnya apa? Kaca itu dibuang. Kalian itu adalah mutiara yang sangat berharga. Jangan dibuang sia-sia kemutiaraan kalian. Ya, jangan dibuang sia-sia kemutiaraan kalian itu. Jernihkan sejernih-jernihnya, baguskan sebagus-bagusnya. Kumbang yang hadir pun adalah kumbang yang terbaik, bukan sembarang kumbang. Lagi-lagi pun kalian seperti itu. Suatu hari kalian akan jadi pemimpin. Kalau kalian tak menghargai perempuan hari ini, suatu hari kalian punya perempuan yang kalian sayang, orang pun tak akan menghargainya. Kalau hari ini kalian lecehkan perempuan, suatu hari kalian punya saudara perempuan, kalian punya anak-anak perempuan, itu pun akan dilecehkan. Ingat itu sekali.
Artinya apa dari sekalian rahmat Allah? Supaya nilai-nilai Islam itu kembali nampak di tengah-tengah kehidupan kita. Perempuan, jagalah marwah kalian sebagai perempuan. Jangan mau terlena dengan perang pemikiran hari ini. Yang bagus tuh Miss Indonesia. Coba, Miss Indonesia hari ini kan lagi heboh-hebohnya tuh. Padahal dia perempuan pilihan loh di Indonesia katakanlah. Tapi apa yang mereka lakukan? Foto mereka tampak busana disebarkan. Ya Allah ya Tuhan. Padahal mereka orang-orang hebat loh. Jangan dikira loh yang masuk-masuk di Miss Indonesia, Miss World dan segala macam itu bukan orang-orang bodoh loh. Mereka cantik, mereka hebat, mereka pintar. Tapi apa yang terjadi? Mereka dilecehkan agamanya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kamu adalah penerus daripada estafet Islam ke depannya. Maka buktikan Islam itu dalam diri kamu sendiri. Kalau yang sudah terlanjur selama ini ya sudahlah, ke depan saja lagi. Ya, kita tidak ada yang sempurna. Pasti pernah melakukan salah dan dosa. Ya hadirin sekalian, kalau yang berlalu biarlah berlalu. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berhenti membukakan pintu taubat bagi hambanya. Ada istilah Minangnya, ketek taraja-raja, gadang tabau-bau, alah tuo, no tarubah lain. Itu yang perlu ada diingat. Kalau kecilnya rajin ke masjid, besarnya pasti juga rajin ke masjid. Nanti tuanya pasti dihabiskan di masjid. Tapi kalau kecilnya sibuk sama gadget, tidak pernah ke masjid, nanti dewasanya pun pasti seperti itu. Sampai tua pun mau meninggal masih sibuk juga tuh dengan gadgetnya. Itu yang perlu ada ingat. Kecilnya adik-adik sudah dekat dengan Al-Quran. Coba, yang hari ini bawa Al-Quran siapa? Angkat tinggi-tinggi deh. Baik. Dari sebanyak ini kita yang hadir, terima kasih. Dari sebanyak ini kita yang hadir, yang membawa Al-Quran, setidaknya saya berprasangka baik dengan adik-adik sekalian, yang membawa Al-Quran setidaknya sudah menjaga dirinya dengan sesuatu dan lain hal. Sudah ada keinginannya untuk menjaga dirinya. Kenapa? Coba kalau dia bawa Al-Quran lalu mojok-mojok juga, gimana itu kira-kira? Bawa Al-Quran lalu pulang dari wirid mojok-mojok juga, kira-kira gimana? Ya Allah ya Tuhan. Setidaknya dari sekalian, hari ini dan sebanyak ini kita yang hadir, siapa di antara kita yang sudah membaca Al-Quran satu ayat, betul-betul dibaca dari mushaf Qurannya? Coba angkat tangannya. Ingat, kalau Bapak mungkin bisa dibohongi, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan bisa dibohongi. Coba angkat tangan yang anak-anak semua. Dan sebanyak ini kita yang hadir, siapa di antara kita satu hari ini yang sudah baca ayat Al-Quran satu ayat dari Al-Qurannya? Baik, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf, terima kasih. Baik, artinya apa dari sekalian? Jangan sampai yang Ghazul Fikri tadi, barang pemikiran tadi, menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam itu sendiri, menjauhkan kita dari kitab Al-Quran, menjauhkan kita daripada nilai-nilai agama kita. Hari ini orang malu kalau pakai pakaian busana Muslim, tapi lebih pede mereka kalau pakai pakaian yang kelihatan lekuk tubuhnya. Lebih senang dia. Supaya apa? Dilihat oleh laki-laki, disuit-suit oleh laki-laki, senang dia. Yang laki-laki pun seperti itu. Jagalah diri kamu dengan sebaik-baiknya, benahi pendidikanmu, dapatkan yang terbaik dalam kehidupan dunia. Persoalan dunia pasti akan ikut denganmu. Dan ingat juga, kita adalah pemimpin. Pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumil akhir. Ada sekalian yang dirahmati Allah, rasanya banyak sekali yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini.
Namun karena waktu jualah yang membatasi kita, setidak-tidaknya saya sampaikan kepada adik sekalian bahwasanya hari ini kan kita masih berperang, sekurang-kurangnya kita mampu menyadari lawan kita yang sebenarnya memang tak kelihatan di depan mata kita, tapi dia masuk ke kamar-kamar kita, masuk ke rumah, membuat mereka sedih. Bahkan ya Rahman, jangan biarkan kami membuat mereka malu, menanggung malu karena dosa yang kami lakukan, menanggung malu karena kesalahan yang kami perbuat. Maka kuatkan iman kami ya Allah di tengah hadangan dunia yang tidak karuan ini ya Rahman. Ya Allah, hadirkan kepada guru-guru kami, kepada pendidik-pendidik kami rasa cinta karenamu ya Allah, sehingga ilmu itu bisa berbakti dan berguna bagi kami di dalam kehidupan kami ya Allah. Kami tahu ya Rahman, kami menjadi saksi ya Allah, beliau adalah orang yang hebat, beliau ada orang yang taat. Maka ya Rahman ya Rahim, tempatkan kami di sisimu bersama guru-guru kami, bersama keluarga kami, bersama para orang-orang yang kami cinta. Setidaknya ya Rahman ya Rahim, tempatkan kami di barisan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami banyak dosa, salah dan khilaf. Hanya kepadamu lah kami memohon perlindungan. Hanya kepada kamulah kami memohon petunjuk ya Allah. Mungkin selama ini jalan yang kami tempuh adalah jalan yang salah, jalan yang kami tempuh adalah jalan yang jauh daripada ampunanmu ya Rahman. Hari ini kami bermohon kepadamu ya Rabb, tunjuki kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang engkau ridhoi atas mereka ya Allah, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai atas mereka ya Rahman, bukan pula jalan orang-orang yang engkau sesatkan atas mereka ya Rahim. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.